Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Putra Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 05694045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunaikan tugas video yaitu mengidentifikasi tag atau LIFO, view atau FIFO, dan quicksort guna memenuhi tugas 2 mata pelajaran struktur data. Jadi di sini kita langsung saja. Di sini ada stack. Stack adalah kumpulan objek yang dapat dilakukan penyisipan maupun penghapusan dengan menggunakan konsep last in first out atau yang dikenal dengan LIFO. Cara kerja LIFO adalah seperti tumpukan piring. Piring yang paling terakhir diletakkan adalah piring yang pertama diambil. Contoh lainnya yaitu unduh pada aplikasi dan riwayat browser. Di sini juga ada operasi utama pada LIFO. Yang pertama ada push. Push adalah operasi pada struktur data tag yang digunakan untuk menambahkan data ke bagian paling atas stack pada stack. Tiap data baru akan diletakkan di posisi paling atas. Kedua ada pop. Pop adalah operasi pada struktur data stack yang digunakan untuk mengambil atau menghapus data paling atas dari stack. Pada stack, data yang diambil adalah data yang paling terakhir dimasukkan. Lanjut, yang kedua ada queue. Queue adalah struktur data yang bekerja dengan konsep FIFO. FIFO sendiri, cara kerja FIFO adalah data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Contoh pada pembelian tiket. Pelanggan memesan tiket, kemudian melakukan antrian. Antrian berlaku dikarenakan adanya banyak pelanggan yang membeli tiket pada waktu yang bersamaan. Satu persatu pelanggan akan dipanggil untuk membeli tiket. Untuk operasi utama pada FIFO juga ada dua, yaitu ada NQ. NQ adalah operasi pada struktur data Q yang digunakan untuk menambahkan data ke bagian belakang antrian. Pada Q, data baru selalu masuk dari belakang. Yang kedua ada DQ. DQ adalah operasi pada struktur data Q yang digunakan untuk mengambil atau menghapus data dari bagian depan antrian atau from. Pada Q, data yang keluar adalah data yang pertama masuk. Lanjut, di sini ada quicksort. Perbedaan utama stack dengan Q sebelumnya. Ini bukan struktur data, melainkan algoritma. Tidak ada penyimpanan permanen atau array, dimodifikasi langsung atau in place tanpa butuh memori tambahan. Langkah kerjanya yaitu di sini memilih pivot. Nah, jadi pivot ini adalah sebuah angka yang mana angka tersebut dikelompokkan menjadi beberapa angka berturut. Nah, kita mengambil tengah-tengah dari angka tersebut. Kenapa pivot diambil dari tengah? Karena agar si pivot ini bisa bekerja. Jadi waktu dia misalnya kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dia mengambil pivotnya ini di tengah. Jadi dia akan mengelola dan bekerja di pekerjaannya ini. Misalnya di sini dia mengambil angka 1. Apakah angka 1 ini lebih besar dari angka 4 atau lebih kecil? Nah, kalau dia lebih kecil berarti dia ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau misalnya dia di sebelah kanan, misalnya kita mengambil angka 6, apakah angka 6 ini lebih besar atau lebih kecil dari angka 4?
Maka kalau dia lebih besar, maka dia akan masuknya ke sebelah kanan itu. Nah, di sini kita lanjut cara kerja stack. Ini saya akan lanjut di sini. Satu, konstruktor. Cara kerja stack konstruktor merupakan inisiasi awal. Top sama dengan -1 adalah penanda bahwa stack masih kosong. Array stack dibuat dengan urutan sesuai kapasitas yang ditentukan. Push adalah menambahkan elemen ke atas. Kuncinya ada di stack plus top. Pertama, top dinaikkan dulu pre-increment, baru nilai disimpan di posisi itu. Kalau top dinaikkan dulu pre-increment, maaf, kalau top sudah di posisi -1, artinya array sudah penuh dan push ditolak. Top ini mengambil elemen teratas stack. Top bekerja kebalikannya. Nilai di posisi top dikembalikan dulu, baru top diturunkan atau post decrement. Data lamanya masih ada di array, tapi top yang lebih rendah membuatnya tidak terlihat lagi. Nah,
sini yang keempat yaitu tampil start. Ini tampil start ini mencetak isi dari indeks 0 sampai top. Urutan tampil adalah dari bawah ke atas. Tampil start. Atau elemen pertama masuk ada di kiri atau bawah. Ini kita lanjut ke cara kerja Q. Nah, di sini kita sudah membuat cara kerja query. Yang pertama itu ada konstruktor. Menyiapkan 4 variabel penting: from, posisi depan antrian, where, posisi belakang, dan size, jumlah elemen saat ini, dan dapati di batas maksimum berada dengan staf yang hanya butuh top. Q perlu melacak 2 ujung sekaligus. Nah, di sini kita juga sudah membuat untuk NQ. NQ itu menambah elemen di belakang. Trik pentingnya ada di rear 1%. Property ini membuat Q bersifat circular atau melingkar. Bayangkan arraynya seperti lingkaran. Kalau rear sudah di slot terakhir lalu ada NQ lagi, ia tidak mentok tapi memutar kembali ke slot 0. Slot bekas the Q pun bisa dipakai ulang. Lanjut. Menyelesaikan untuk DQ, mana kita ketahui DQ ini mengambil elemen dari depan bukan belakang. Prinsip FIFO, freeze in freeze out. Yang pertama masuk, pertama keluar. Front jago menggunakan persen seperti yang sama. Berputar size, memastikan jumlah elemen terhitung dengan benar.
Nah, di sini untuk tampil Q itu karena posisi elemen tidak selalu mulai dari indeks 0, bisa dimulai dari mana saja akibat perputaran log menggunakan from +1% KTP untuk menghitung indeks yang tepat di setiap langkah. Baik, ini kita lanjut ke algoritma Quicksort. Nah, lanjut ini. Yang pertama ada partition. Bayangkan kamu punya setumpuk kartu angka, kamu ambil satu kartu paling kanan sebagai patokan atau pivot. Karena mau ceknya itu cek satu persatu kartu lainnya dari kiri. Kedua, kalau kartu itu lebih kecil atau sama dengan patokan, geser ke kiri. Yang ketiga, kalau lebih besar, biarkan di tempat. Dan yang keempat, setelah semua dicek, taruh potongan di tengah persis di antara dua kelompok itu. Hasilnya, semua yang di kiri patokan lebih kecil kurang dari patokan, semua yang di kanan patokan lebih posisi patokan sudah benar, tidak akan bergerak lagi. Nah, lanjut di sini setelah partition menaruh patokan posisi yang benar, tinggal diulangi hal yang sama untuk dua kelompok yang tersisa. Pertama, urutkan kelompok kiri yang lebih kecil dari patokan. Urutkan kelompok kanan yang lebih besar dari patokan. Berhenti kalau kelompoknya tinggal satu elemen sampai sudah pasti urut. Ini terus berulang sampai semua kelompok hanya punya satu elemen, karena setiap patokan sudah di posisi yang benar. Seluruh array pun ikut berurut.
Sini kita udah membuat untuk deklarasinya ya. Jadi di sini untuk yang ketiga tampil array, fungsi bantu yang mencetak isi array dengan format ABC dan seterusnya hanya lop. Bisa dengan kondisi untuk tidak mencetak koma setelah elemen terakhir. Jadi yang kita implementasikan yang ke deklarasi untuk data 25, 10, 42, 37, 68, 56, 89, dan 71. Ini kita langsung saja ke soal nomor 1. Proses LIFO. Proses push. Setiap angka dimasukkan satu persatu ke dalam stack lewat hop. Angka terakhir yang masuk 71 otomatis jadi paling atas. Proses pop. Ambil 3 elemen dari atas karena LIFO yang keluar adalah 71, 89, 56. Kebalikan dari urutan masuknya. Sisa 5 elemen masih ada dalam stack. Yang ketiga tampil stack. Isi stack sesudah pop 25, 10, 42, 37, 68. Lalu kita ke proses
Nah, di sini kita menyelesaikan nomor 2, mana nomor 2 itu adalah proses pivot. Yang pertama, 8 data dimasukkan satu persatu dari belakang antrian. Yang pertama masuk 25 langsung jadi elemen paling depan dan menunggu aliran keluar. EQ, ambil 3 elemen dari depan karena pivot yang keluar adalah 25, 10, 42. Urutan yang sama persis dengan urutan masuknya. Sisa 5 elemen tetap menunggu dalam antrian. Tampil Q. Isinya adalah 37, 68, 56, 89, dan 71. Kita lanjut nomor 3. Kita sudah mengerjakan nomor 3, itu algoritma quicksort. Sebelum diurutkan, array asli data disalin ke data sort dengan data clone supaya array yang di soal 1 dan 2 tidak ikut berubah. Quicksort bekerja langsung mengubah isi array jadi tanpa clone. Data asli akan rusak. Memanggil fungsi quicksort dengan 3 argumen. Array yang akan diurutkan, indeks paling kiri adalah 0 dan indeks paling kanan adalah 7. Artinya urutan seluruh isi array dari awal sampai akhir. Data sebelum diurutkan yaitu 25, 10, 42, 37, 68, 56, 89, dan 71. Data yang sesudah diurutkan yaitu 10, 25, 37, 42, 56, 86, 71, 69. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan run atau input. Mohon maaf terjadi ada kendala sedikit ya. Sekarang sudah bisa. Nah, di sini untuk soal nomor 1 sudah dijelaskan ya. Proses pushnya yaitu ada 25, 10, 42, 37, 68, 56, 89, dan 71. Dan isi tab sebelum pop itu 25, 10 ke 42, 37, 68, 56, 89, dan 71. Dan proses popnya di sini ada 71, 89, dan 56. Isi stuck sesudah pop yaitu 25, 10, 42, 37, 68. Lalu di soal nomor 2 di sini Q, Vivo
sebelum prosesnya itu 25, 10, 42, 37, 68, 56, 89, 71 dan isi Q sebelum DQ 25, 10, 42, 37, 68, 56, 89, 71. Proses DQ-nya yaitu ada 25, 10, 42. Isi Q sesudah DQ ada 37, 68, 56, 89 dan 71. Untuk soal nomor 3 di sini data sebelum diurutkan yaitu ada yang tadi barusan kita jelaskan ya. Jadi ada 25, 10 dan seterusnya. Itu pula yang sudah diurutkan. Nah, sekian pembuatan coding dan menurut soalnya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan selama saya membuat video atau mengerjakan soal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.